Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Surabaya, beli tomat juga pepaya. Wahai hadirin yang mulia, terimalah salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat seluruh panitia yang telah berjuang keras demi terselenggaranya acara ini, para peserta lomba, teman-teman seperjuangan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua, dan juga kepada para hadirin dimanapun kalian berada, semoga cinta Allah selalu menyertai kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa tetap berjuang di jalannya hingga detik ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan seluruh umat hingga akhir zaman. Di dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Medsos sebagai Media Dakwah untuk Remaja. Sahabat fillah yang dicintai Allah, di zaman seperti sekarang ini, media sosial atau yang biasa kita kenal dengan sebutan medsos merupakan media informasi maupun komunikasi yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dunia, terutama bagi para remaja. Kemudahan-kemudahan yang diberikan medsos kepada para penggunanya membuat kita semakin nyaman menggunakan medsos. Dengan begitu, tanpa kita sadari, kita menjadi tergantung dengan medsos. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya hidup baru yang memicu budaya baru, yaitu budaya medsos. Budaya medsos ditandai dengan timbulnya rasa kekosongan, begitupun kekhawatiran ketika sehari saja tidak membuka medsos. Sahabat fillah yang dicintai Allah, melihat fenomena seperti sekarang ini, maka tidaklah salah bagi kita, para pemuda penggiat dakwah, untuk menjadikan medsos sebagai salah satu sarana berdakwah. Sebab sebagai seorang muslim, kita harus menebarkan kebaikan sebanyak mungkin dalam bentuk apapun, dan yang paling penting dengan cara yang sesuai pada zamannya. Kita juga harus tahu bahwa ketika kita berdakwah, kita harus menyesuaikan dengan zaman, harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman, perkembangan umat, dan budaya umat. Dengan begitu, insya Allah dakwah kita akan tercapai. Sahabat fillah yang dicintai Allah, mungkin tergelitik pertanyaan di hati, sejauh manakah dakwah melalui medsos dapat tepat sasaran? Dakwah melalui medsos dapat dikatakan efektif dan tepat sasaran jika kita mengikuti syariat-syariat Islam. Dan juga ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin berdakwah melalui medsos. Syarat yang pertama, konten yang kita buat harus ada dalilnya, ada dasarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, kita mengetahui bahwa ketika kita ingin memposting suatu konten, pastikan dulu isi dari konten tersebut ada dasarnya, ada dalilnya, ada ilmunya. Dalilnya pun harus menggunakan dalil yang kuat, bisa diambil dari ayat Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Al-fitnatu na'imatun, na'anallahu man aiqadhaha." Fitnah itu tertidur. Allah melaknat orang yang menyulutnya.
Berdasarkan hadis di atas, kita mengetahui bahwa video yang kita buat atau konten yang kita buat tidak boleh sampai menimbulkan fitnah, apalagi sampai merugikan pihak lain. Itu sangat-sangat tidak boleh. Yang ketiga, harus dengan bijaksana dan dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dari potongan ayat di atas kita mengetahui bahwa ketika kita membuat konten, pastikan dulu caranya yang baik, bijaksana, dan tidak menimbulkan kericuhan. Dengan begitu, insya Allah orang-orang yang menonton dakwah kita atau yang menonton konten kita akan merasa senang, begitupun menyukai atas apa yang kita posting. Dengan begitu, maka tujuan dari dakwah kita insya Allah akan tercapai. Sahabat yang dicintai Allah, demikianlah dakwah pendek dari saya. Semoga dapat memicu semangat para pemuda untuk terus berjuang di jalan Allah. Burung pelikan, burung cendrawasih, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.